Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Selama Ramadan, NH Galeri Literasi akan memposting tentang cerita-cerita inspiratif dari para wali Allah atau para ulama. Kali ini saya akan menceritakan tentang Kola, sumber air legendaris peninggalan Sunan Cendana Kuanyar Bangkalan. Penasaran dengan apa itu Kola? Yuk simak video mata air yang fenomenal dan legendaris yang terdapat di Desa Kuanyar Barat, terkenal sampai luar desa, bahkan keluar kota, yaitu sumber mata air yang berada di pelataran Masjid Al-Muttaqin, Kampung Masjid Utara Kuanyar Barat, yaitu Kola. Membedakan sumber mata air Kola dengan sumber mata air lainnya yang ada di Desa Kuanyar Barat ini adalah jika air laut pasang, maka sumber mata air yang berada di utara Kola airnya akan asin, sedangkan air Kola akan tetap tawar meskipun jarak ke laut lebih dekat dibandingkan sumber mata air lainnya. Menurut sebagian hikayat yang pernah kami dengar dari cerita para sesepuh dan cerita turun-temurun nenek moyang, sumber mata air di Kola berasal dari bekas tancapan tongkat Sunan Cendana. Sunan Cendana adalah cucu dari Sunan Ampel. Sunan Cendana yang memiliki nama asli Syekh Zainal Abidin ini ternyata keturunan ke-25 dari Nabi Muhammad SAW. Nama Sunan Cendana sendiri merupakan sebuah julukan dari masyarakat pada waktu itu, karena dahulu kala Sunan Cendana selalu bertapa di bawah pohon cendana sehingga mudah dikenali. Ada beberapa versi cerita tentang keberadaan dan asal-usul dari sumber mata air Kola ini. Pada suatu ketika di waktu sore, Kiai Sunan Cendana kedatangan tamu seorang wali dari Jawa yang sedang mengadakan perjalanan. Wali tersebut singgah di desa Kuanyar dengan maksud menunaikan sholat asar. Tepat di desa Kuanyar Barat, wali itu mencari air, sedangkan di tempat itu tidak ada air tawar, yang ada hanyalah air laut. Kebetulan air laut itu sedang surut. Mungkin waktu itu air sungai tidak sederas sekarang, atau kemungkinan juga kurang memenuhi syarat. Maka agar tidak menyulitkan tamunya, Kiai Sunan Cendana menancapkan tongkatnya pada sebidang tanah tepat di muka Masjid Kuanyar Barat sekarang. Dari bekas tancapan tongkatnya memancarlah air yang bersih, yang banyaknya kira-kira hanya 1 kola. Karena hanya 1 kola saja, hingga sekarang sumber mata air tersebut oleh masyarakat Kuanyar disebut Kola. Kemudian hari setelah diadakan pengerukan dan pelebaran, ternyata kolam itu bukan lagi 1 kolah, melainkan lebih dari cukup untuk berwudu. Atau kulah secara bahasa adalah tempayan besar, al-jararatul azimah. Ia dinamai demikian karena orang besar mengkulahnya dengan kedua tangan, yaitu menciduk atau mengangkat air dengan kedua telapak tangan. Kulah menentukan status kesucian air. Kulah merupakan ukuran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya perihal kesucian air, sebagaimana dikutip dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Peninggalan Kiai Sunan Cendana dengan karomahnya menancapkan tongkat beliau ke tanah sehingga air asin menjadi air tawar. Ada sebagian hikayat yang menceritakan bahwa Sunan Cendana sendiri yang mau sholat dan tidak menemukan air untuk berwudu. Ketika itu Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana akan melakukan sholat di sebuah masjid dan mencari sumber air untuk berwudu. Dari ujung timur hingga ujung barat desa, beliau tidak menemukan air yang dapat dijadikan wudhu. Semua air terasa asin dan tidak nyaman. Dan saat itu, maka Sunan Cendana kembali ke masjid tersebut dan menancapkan tongkatnya
ke daerah pinggiran masjid, tepatnya di desa Kuanyar Barat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah sebuah sumber yang deras dan hanya mampu menampung 2 kulah, tidak lebih ataupun kurang. Air tersebut terasa tawar dan tidak berasa asin, dan sampai sekarang masih terasa tawar dan tetap jernih meskipun berdekatan dengan laut. Air 2 kulah memiliki volume setara dengan 270 liter. Di dalam Fathul Mujibil Qorib, Kiai Haji Afifuddin Muhajir Situbondo Al-Maktabah Al-As'adiyah tahun 2014 Masehi, halaman 10, artinya ia 2 kulah memiliki volume setara dengan 270 liter air. Ukuran keduanya 2 kulah bila ditempatkan pada sebuah wadah persegi 4 adalah wadah dengan panjang, lebar, dan kedalaman dengan 1,25 hasta standar atau setara dengan 91,8 cm. Dahulu kola ini masih berupa sumber mata air yang dikelilingi bebatuan alam terletak terpisah dari bangunan masjid, menjadi tempat mandi dan berwudu masyarakat Kuanyar Barat menjelang waktu sholat tiba. Akan tetapi menjadi tempat terlarang bagi anak-anak untuk mandi karena untuk menjaga kesucian dari hal-hal yang najis. Adanya pemugaran dan pembangunan masjid yang diperluas dari tahun ke tahun membuat posisi letak kolah sekarang berada di dalam teras masjid, sehingga masyarakat sekarang dilarang untuk mandi dan hanya diperbolehkan untuk berwudu atau mengambil airnya untuk proses penyembuhan penyakit yang dideritanya. Memanfaatkan pompa air yang ada, air dialirkan ke bak mandi agar masyarakat lebih mudah mengambil wudu tanpa harus turun langsung ke kola atau menimba airnya. Dari narasumber, Kiai Haji Mustafa Sujai Sifan bercerita, pada suatu hari saya bertemu dengan Kiai Haji Hanan Nawawi, seorang kiai sepuh Kuanyar. Beliau berpesan kalau kamar mandi dan tempat wudhu Masjid Al-Muttaqin direnovasi, sediakan 1 kamar mandi buat orang-orang dan tamu-tamu jauh yang mau mandi mengharap barokah dari air kola atau mata air Sunan Cendana. Di zaman Sunan Cendana, dahulu masyarakat Madura banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Ketika mereka sakit gatal-gatal, mereka berbondong-bondong datang ke Kiai Sunan Cendana untuk minta doa dan diobati. Dengan bijaksana dan senang hati, Kiai Sunan Cendana menerima dan mempersilahkan siapapun masuk ke rumah beliau. Tanpa meminta bayaran sepeser pun pada mereka, beliau hanya menyuruh, bacalah syahadat dan bandilah di kola Kuanyar Barat. Dengan karomah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sembuh dari penyakit yang diderita. Suatu pembelajaran bagi kita bahwa Islam agama yang indah tanpa paksaan untuk memeluknya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang bagi hamba yang dikehendakinya. Sampai sekarang banyak peziarah dari luar daerah setelah mengunjungi makam Sunan Cendana yang berada di Masjid Cendana, Desa Ketetang, menyempatkan juga untuk mengambil air kola, mengharap kebarokahan dan karomah dari air kola Sunan Cendana. Di dalam kolam mata air kola terdapat ikan-ikan yang dibiarkan hidup di dalamnya. Masyarakat tidak berani untuk mengambil dan mengkonsumsi ikan tersebut. Ikan yang hidup di kola semacam ikan siongan, mirip ikan lele. Ikan tersebut ada yang berwarna putih polos, ada juga yang berwarna-warni. Ikan siongan itu tidak setiap saat muncul ke permukaan kolam. Kadang tidak nampak, tetapi sewaktu-waktu akan memenuhi hampir seluruh kolam. Entah menghilang kemana keberadaannya jika tidak muncul ke permukaan kolam.
Kola sebagai sumber mata air peninggalan Sunan Cendana yang penuh barokah, karomah, dan khasiat hendaknya tetap dijaga serta kita lestarikan sebagai cagar budaya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kuanyar khususnya dan seluruh masyarakat di luar Kuanyar pada umumnya. Hikmah dibalik cerita inspiratif Kola yaitu berbuatlah sesuatu yang manfaatnya terus-menerus bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga pahalanya akan terus mengalir. Bahkan saat kita nanti sudah tiada, pahala jariahnya akan terus mengalir pada kita. Referensi: Kola sumber mata air legendaris, karya Siti Imanah SPD dalam buku Jendela Kuanyar. FB Tovan Mustafa, Mata Air Sunan Cendana, Kola, Masjid Al-Muttaqin, Kuanyar Barat. Channel Laduni, Karomah Sunan Cendana. YouTube Gerbang Pulau Madura, Kisah Mata Air Kola Peninggalan Sunan Cendana Kuanyar bersama Kiai Haji Muhammad Nawawi Sifan. Sekian cerita inspiratif kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif Islami lainnya.